Salam teman-teman, sobat-sobat, kembali berjumpa dengan saya, Bung Tema Adiputra, di channel YouTube ini. Dan kali ini, untuk yang kedua kali, saya mewawancarai pengurus Yayasan ESA yang memiliki rumah ESA atau ESA House yang mempersiapkan membekali lulusan SMA untuk bisa bekerja di Jerman. Di tengah kesulitan mencari pekerjaan di masa-masa sekarang ini, maka rumah ESA atau ESA House adalah salah satu pilihan yang sangat perlu dipertimbangkan. Selamat mengikuti, menyaksikan video wawancara ini. Siapa nama? Saya Injili Karompis. Iya. Sudah berapa lama di ESA? Sudah 6 bulan dari bulan September sampai Februari tahun 2025 ini. Ya, kalau orang Betawi bilang begini, ngapain ke sini? Apa jawabnya? Mau belajar bahasa Jerman, terus berangkat ke Jerman. Begitu. Iya, Sudah bulat tekad? sudah. Apa yang akan dicita-citakan di Jerman? Pengen jadi koki di Jerman. Ya. Terus Terus masih ada lagi cita-cita jauhnya? ngumpulin uang Ya, di Jerman. ya. Terus ngajak jalan-jalan keluarga di Eropa. Oke, ya. Siapa nama? Nama saya Indrilisi Korompis. Iya. Ada kesamaan ya Iya, dengan Injil ya? kakak beradik Oh, berarti orang tua dari mana? Manado. Sangat merestui ya, berdua dilepas ke sini ya. Iya. Apa alasan orang tua sampai mau melepas kalian berdua ke sini? Karena aku tuh baru lulus SMA Ya. dan juga aku ambil gap year. Terus ya aku kesini. Begitu ya. Lalu nanti kalau sudah selesai di sini, berharap apa profesi atau perjuangan di Jerman sana nanti? Aku mau ambil juru masak atau koki di Jerman sana dan juga mau menjadi koki yang profesional. Oh iya betul ya. Semua profesi bisa jadi profesional, begitu ya. Sekarang saya pindah dulu nih supaya gugupnya merata. Siapa nama? Ya, nama saya Samuel ya. Panggilannya Sam ya. Ya, Ya, Sam mengapa sampai ada di ESA ini? kenapa bisa sampai sini? Karena itu keinginan saya mau pergi ke bagian Eropa yaitu Jerman. Ya, udah pasti Jerman ya, Iya. terutama ya. Ya, jadi kalau sudah selesai pendidikan di sini, sudah berapa lama? Saya sudah sekitar 7 bulan dari bulan Juni. Diperkirakan akan bisa berangkat ke Jerman berapa lama lagi? Mudah-mudahan tahun ini bisa. Tahun ini? Iya, Oke, jadi masih ada berapa bulan ke depan ya? iya betul. Ya. Bagaimana perasaan setelah dididik di ESA ini? Perasaannya senang ya karena bisa dapat pengalaman baru terus dapat bahasa baru juga kan. Seperti itu sih. Begitu ya. Senang di sini? Sangat senang. Senang. Orang tua bagaimana harapannya? Orang tua sih yang jelas yang terbaik buat kita, terus juga ya yang terbaik lah pokoknya. Ya. Oke, pindah lagi ke Indri ya. Baik. Indri, bagaimana perjuangan kamu di ESA ini? Artinya kan kalau mau keluar negeri kan kedisiplinan tingkat tinggi ya. Coba cerita sedikit tentang itu. Kalau kita di sini udah di B1 Ya. dari A1, A2 terus B1 terus di sini juga kedisiplinannya tinggi. Juga kita
ada aturan-aturan, terus juga apa ya? Kita di sini ada karakter building, Mhm. KTB, juga ada GDC, itu yaitu ibadah tiap minggu bersama-sama. Oh, begitu ya. Jadi kegiatan di sini dari pagi sampai malam jam berapa? Dari pagi jam 12 sampai jam 7, Mhm. jam 7 malam. Terus pulang ke asrama. Iya, pulang ke camp. Camp namanya ya. Iya, namanya Noyes Esa Camp. Oke, baik. Eh, Tolong ceritakan pengalaman yang menarik di tempat ini. Kalau aku sih pengalaman baru karena baru pertama kali di SA ini aku jadi singer. Oh, Biasanya kalau di Manado aku nggak pernah jadi singer atau apapun itu. ya, Tapi pas di sini tuh aku langsung jadi singer tuh kayak pengalaman baru tapi menyenangkan, pengalaman yang menyenangkan. begitu ya. Iya. Kalau kamu apa pengalaman yang pertama tapi mengesankan ya? Kalau aku pernah juga jadi singer di GDC. Kalau di mana tuh aku kayak malu gitu, Ya. menampil di depan orang-orang banyak. Tapi Ya. sekarang udah bisa, Begitu udah ya. bisa tampil. Ya, kalau Sam bagaimana? Ya, kalau saya sendiri di sini saya dipercayakan menjadi kapten, kapten? Iya, dari kapten multimedia. Oh, Yaitu jadi saya mendapatkan pengalaman baru di sana. kapten itu apa tugasnya? Kapten itu tugasnya mengorganisir dari bagian multimedia sendiri Ya. dan ya memimpin semua anak-anak yang terlibat dalam multimedia. Ya, baik, Indri. Bagaimana penguasaan bahasa Jerman untuk persiapan dikirim ke Jerman? Menurutku bisa sih, udah bisa. Udah bisa. Udah lumayan. Dilatih dari awal ya, Iya, dari nol. dari nol. Iya. Sudah jalan 6 bulan sudah lumayan. Berkomunikasi maksud saya sudah lumayan ya. Bisa lumayan. Bisa ya. Kalau Injil bagaimana? Aku juga udah lumayan, udah 50-60% gitu. Begitu ya. Oke, kalau Sam? Ya, kalau saya sendiri sudah lumayan lah, sudah lumayan ya sekitar 70-80% sudah. Oke, baik. Saya mau tanya. Jangan gugup ya. Ke Injil ya. Iya. Nanti jawabnya pakai bahasa Jerman yang menerjemahkan senior itu. Ya. Saya tanya bahasa Indonesia. Kamu jawab bahasa Jerman, langsung nanti diterjemahkan, ya. Jangan dijawab utuh panjang ya. Pendek dulu begitu ya. Oke. Injil, apa yang paling berkesan selama kamu 6 bulan di sini dan masih ada waktu untuk masa-masa pendidikan? Jawab bahasa Jerman. Für mich was ist sehr interessant ist when ich viele Freunde habe und viele Erfahrungen Oke. mit meiner Freund, meiner Schwester. Oke. Saya bisa terjemahkan? Artinya di sini saya mendapatkan pengalaman baru, terus Ya. mendapatkan teman yang banyak seperti ya sekarang ini dan apa lagi ya? Pengalaman dengan adik saya. Ya, dan bersama adiknya. Oke. Indri, kan kalian sedang berlatih bahasa Jerman ya di sini ya. Ini tadi apa? Injil kan berbahasa Jerman praktis. Dan saya todong kan? Tahu nggak maksud jadi todong? Mendadak. Menurut kamu tadi sudah sempurna atau masih ada yang kurang-kurang sedikit tadi? Masih ada kurang dikit. Coba kasih contoh. Kurangnya dia nggak bilang di belajar bahasa Jerman. Terus juga ada mentoring. Ada Oh. mentoring tuh kayak
kakak yang di atas kita itu Senior. ya senior kita tuh ngajarin kita Oh, kayak pengulangan tema. oke. Oke. Kalau Sam ada komentar tentang spontanitas bahasa Jermannya siapa tadi? Injil. Ada spontan saja. Ini kan relax ya. Kalau menurut saya sih ya udah oke, cuman kan karena kita masih di Indonesia ya, jadi kan masih kurang terlalu lancar sekali. Nanti Ya. setelah di Jerman baru bisa Oh, dilancarkan. sudah terjun ke lapangan ya. Iya. Oke, ini yang terakhir ya. Yang terakhir, apa pesan Indri ke generasi muda di masa sekarang ini untuk tidak mudah putus asa? Tetap semangat untuk menggapai cita-cita masing-masing. Oke, Injil. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, walaupun pernah gagal tetap terus mencoba. Oke, Percayakan semua kepada Tuhan. iya. Sam, Ya mungkin sama seperti mereka kan ya harus tetap semangat karena kan ya di sini kita ada banyak cara buat sukses juga. gitu ya. Oke, kamu boleh mengucapkan salam terakhir kita bincang ini pakai bahasa Jerman, mulai dari Sam. Danke. Danke, oke, danke. Vielen Dank. Oke, kamu? Vielen Dank. Oke, salam Bu Remika. Shalom, Bu Tema. Ya, terima kasih ya sebagai salah satu tenaga instruktur di ESA ini. Apa tugas Ibu di ESA ini? Ya, saya adalah instruktur bahasa Jerman di ESA. Ya. Saya sudah mengajar sejak Mei 2022. Ya, Ya, baik. Kalau dikatakan instruktur bahasa Jerman itu artinya apa yang diberikan kepada di sini istilahnya siswa atau apa? peserta didik. Oke, peserta didik. Ya. Apa yang diberikan? Secara umum sajalah. Oke, tentu saja kita memberikan pengajaran bahasa Jerman yang mana bahasa Jerman itu nanti menjadi modal mereka untuk bisa berangkat ke Jerman dan tentu menjadi alat komunikasi mereka nanti selama di Jerman, Bu Ya, Tema. baik. Jadi dengan pengalaman yang menguasai bahasa Jerman, saya katakan begitu ya. Ya. Berarti Ibu sudah pernah tinggal di Jerman ya? Ya, Boleh sudah. boleh cerita sedikit. Baik, saya itu tahun 2003 sejak lulus SMA, saya berangkat ke Jerman untuk tujuan kuliah. Ya, Jadi totalnya saya di Jerman itu selama 10 tahun, Pak. Ya. Kemudian saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. ya. Ambil bidang apa di Jerman, Ibu Remika? Saya kuliah, kalau di bahasa Jerman kan itu Ernährungswissenschaft, kalau di Indonesia kan itu dia, bukan di Indonesia kan ya, maksudnya bisa diartikan food Ya. science. Oh, apa itu pengertian dasarnya? Kalau kuliah saya sendiri itu seperti gabungan antara ilmu gizi dengan ilmu teknologi pangan, Bu Tema. Ya, itu ya. Ya, Tapi 10 tahun di sana jadi sedikit banyak mahir lah berbahasa Jerman ya. boleh dikatakan seperti itu, Bung Tema. Baik. Ya. Ada satu kesenangan tersendiri di hati Ibu mendidik calon-calon yang akan bekerja di Jerman di ESA ini? Ada Pak, Apa itu tentu saja. sukacitanya apa? Ada. Saya merasa sangat senang dan sangat puas jika saya bisa mentransfer ilmu saya kepada anak-anak ini, Pak. Apalagi ketika melihat, wah mereka sudah jago ini ngomong, saya ada kepuasan dan kebahagiaan tersendiri. Ya. Dan penguasaan bahasa memang mutlak ya. Mutlak, Pak. Ya. Mm-mm. Tadi saya dengar Ibu 10 tahun ya di Jerman ya. 10 tahun benar, Pak. Apa yang Ibu boleh dapatkan, boleh Ibu bagikan terkait dengan pendidikan yang sekarang Ibu mau tidak mau masuk juga ya di dunia pendidikan yang sifatnya apa ini namanya pelatihan ini ya. Iya. Pendidikan pelatihan. Nah, apa yang Ibu boleh cerita di Jerman pelatihannya lalu di sini Ibu terapkankah atau ada sesuatu yang hal baru? Silakan Ibu. Ya, kalau di Jerman tentu saya itu mengikuti budaya di sana ya, Pak. Ya. Kedisiplinan, ketepatan, konsistensi. Ya. Nah, itu juga lah yang saya coba untuk
transfer ke para Oh. peserta didik di sini. Ya. Jadi supaya mereka ketika nanti tiba di Jerman, mereka tidak kaget dengan budaya Jerman, Pak. Oh. Sudah terbiasa gitu Ya. sejak ada di ESA ini. Ya, yang saya tahu di ESA ini kan siswanya atau peserta didiknya itu kan berbagai latar belakang ya, Benar, dan juga datang dari daerah yang berbeda-beda ya. benar, Pak. Ibu sebagai tenaga pengajar bahasa Jermannya, Hmm. bagaimana Ibu menghadapi aneka-aneka ragaman itu supaya capaiannya itu jadi merata? Ada kendala apa itu? Kalau kendala sih sebenarnya bukan karena latar belakang mereka berasal dari mana ya Pak. Oh, Memang ya, itu ya. semua kembali ke karakter tiap-tiap anak. Oke. Iya, kalau di Jerman sendiri kalau menghadapi dari kebudayaan berbeda itu saya bisa dikatakan cukup terbiasa karena Ya. di sana pun kami orang Indonesia pun berasal dari berbagai daerah dan kebudayaan yang ya bermacam-macam Pak. Jadi untuk menghadapi itu sudah biasa. Tapi Ya. kalau di sini tidak itu sih menjadi masalahnya Pak. Hanya memang karakter tiap anak, ada yang memang rajin sekali, ada yang memang agak ogah-ogahan gitu, Oh. ada yang kurang fokus begitu. Ya. Itu aja sih Pak. Ya, mungkin secara singkat saja ya, Iya, Pak. yang sifatnya itu garis besar saja. Selama Ibu menangani kemampuan bahasa Jerman peserta didik di sini, apa yang Ibu utamakan supaya mereka itu tidak grogi, tidak takut, tapi malah tumbuh rasa percaya diri yang tinggi? Oke, awal sekali saya akan meyakinkan mereka kalau semua orang pasti bisa bahasa Jerman, Ya, asalkan rajin, tekun, disiplin, ya, dan mau mengikuti, begitu Pak. ya. Jadi itu dulu yang saya tanamkan. Jadi walaupun mereka di luar sana mendengar bahasa Jerman sulit, ini sulit, tapi saya akan tekankan itu tidak sulit. Asalkan kalian ikuti saja pembelajaran, tekun, disiplin, ya mau mengulang pasti bisa. Itu dulu saya ini. Jadi mereka dalam hatinya oke, berarti pasti kita bisa ya. Ayo kita kejar, Ya. gitu Pak. Baik. Tadi sebelumnya ada peserta didik ya di sini istilahnya Iya ya. Pak, Saya wawancarai ringan. benar. Dan saya minta ngomong Jerman sedikit begitu ya. Oke. Ya sifatnya ringan-ringan lah. Ya. Nah, jadi saya jadi mengerti ya. Yang satu ngomong, yang satu menerjemahkan begitu. Nah, bagaimana perjuangan Ibu di dalam menangani ya siswa atau peserta didik di sini? Pastilah ya, tidak semuanya cepat beradaptasi dari apa yang Ibu curahkan keilmuan bahasa Jermannya. Bagaimana strategi Ibu untuk mereka ini? Ya, kalau strategi khusus sih nggak ada, tapi kan kita perhatikan para peserta didik. Kira-kira kalau mereka sudah mulai jenuh, ya kita coba pembelajaran yang lebih menyenangkan. Mungkin kita kasih film atau tontonan yang ringan dalam bahasa Jerman, sehingga mereka wah ada penyegaran kembali. Atau mungkin ketika mereka udah mulai jenuh juga dengan gramatik, oke coba kita kasih teka-teki, tapi mungkin masih yang level anak-anak gitu. Jadi mereka juga sambil berpikir, sambil mereka belajar bahasa Jerman juga, mengartikan teka-tekinya misalnya, lalu mereka cari jawabannya dalam bahasa Indonesia dan mereka harus bicarakan itu dalam bahasa Jerman. Ya selang-seling ada lah Pak, gitu supaya tidak bosen. Harus sabar ya. Tentu itu juga harus sabar. Baik, bagaimana dalam keseharian berkomunikasi? Karena lembaga ini kan sudah jelas ya, targetnya ke Jerman. Benar. Nah, yang saya tahu kalau mau kuasai bahasa ya sehari-hari berbahasa Jerman. Nah, di tempat ini, tempat Ibu memberikan training ini sebagai instruktur atau pengajar segala macam, diterapkankah sehari-hari berbahasa Jerman? Iya, kita memang mendorong anak-anak untuk selalu berbahasa Jerman Pak. Di kelas juga kita semaksimal mungkin harus berkomunikasi dalam bahasa Jerman. Ya, Iya. baik. Kemudian bagaimana Ibu untuk bisa senantiasa memotivasi ya peserta didik di sini lah ya. Itu kan datangnya dari berbagai daerah ya. Ya kan? Terus bertemu dengan seorang instruktur atau katakanlah guru bahasa Jerman begitu kan. Itu kan biasanya juga ada grogi-groginya begitu. Nah, bagaimana Ibu mengatasi itu agar mereka tuh percaya diri? Itu maksud saya, silakan. Oke, jadi saya memang saya instruktur, tapi saya lebih memperlakukan mereka itu seperti adik-adik saya Pak sebenarnya. Jadi saya pendekatannya pun tidak seperti guru dan murid. Ya, jadi ya. banyak sekali murid-murid pun sering bercerita kepada saya. Jadi tidak sebatas
mata pelajaran di kelas aja, tapi hal-hal lain pun mereka mau minta pendapat saya mengenai hal-hal lain. Jadi di luar dari materi bahasa Jerman pun kita dekat gitu Pak. Ya. Jadi Ibu upayakan sehari-hari berkomunikasi bahasa Jerman ya? Iya. Peserta iya. didik di sini? Iya, iya. Kalau Oh. saya iya kepada anak-anak. Apa pesan Ibu kepada generasi muda dan orang tua ya yang menyaksikan nanti siaran ini agar jangan pernah ragu kalau ada kesempatan belajar di luar negeri, yang khususnya juga ESA ini kan udah jelas ya ke Jerman ya. Apa pesan Ibu dan apa tanda petik untungnya kalau kita belajar dan bekerja ke luar negeri itu? Silakan Ibu. Oke, kalau untuk generasi muda, saya pesan kalau kamu punya tujuan, fokus kepada tujuan dan sertailah fokusmu, usahamu itu dengan doa kepada Tuhan. Dan kepada orang tua, kalau anak kita punya keinginan untuk maju, silahkan didukung. Di ESA bisa membuka kesempatan itu, dan jika kita sudah mengikuti program Ausbildung seperti yang ditawarkan ESA, itu akan membuka kesempatan kita luas sekali untuk bersaing di luar negeri, khususnya di Eropa. Saya berbincang dengan Pak Indra, dan Pak Indra tolong gambarkan sedikit tugas Bapak di ESA ini. Saya di ESA ini bertugas sebagai instruktur bahasa Jerman untuk program Ausbildung. Ya, tentu Pak Indra sudah pernah ke Jerman ya? Ya, saya sudah di Jerman itu hampir 7 tahun tinggal di Jerman ya, dalam rangka program studi S1. Ya, lalu bagaimana Pak pengalaman yang didapat, kemudian penguasaan bahasa, dan hikmah yang didapat setelah sekian tahun di sana? Ya, selama saya tinggal di Jerman, ya banyak sekali pengalaman ya, terutama untuk saya waktu itu sebagai seorang anak muda ya, yang baru pertama kali berangkat ke luar negeri. Ya. Jadi itu pengalaman yang sangat baik buat saya, gitu kan. Dimana saya tahu itu Jerman itu sangat-sangat disiplin, sangat tepat waktu, dan memang betul selama saya tinggal di sana Jerman itu ya, terutama warga negaranya itu ya sangat disiplin, sangat tepat waktu, sangat menghormati kejujuran, ya, kemudian yang utama memang disiplinnya itu. Disiplinnya itu ya. Baik, ya. Pak Indra, mengapa Bapak tidak berlama-lama di Jerman, malah kembali ke tanah air? Ya, setelah saya sekolah di sana, memang itu sebenarnya keputusan individu ya. Keputusan individu bahwa saya memang terlalu dengan Indonesia ya. Sayang dengan Indonesia. Gitu, jadi memang agak sulit juga untuk jauh dari keluarga. Jadi memang itu keputusan pribadi. Tapi kalau secara umum memang lebih bagus ya, lebih lebih enak lah kalau saya bilang tinggal di Jerman. Gitu. Ya, baik. Bapak sudah sekian tahun di Jerman. Bagaimana Bapak melihat keberadaan ESA dan semangat peserta didik dari ESA ini, Pak? Ya, selama saya 4 bulan di sini, saya melihat antusias ya dari para peserta didik yang ingin berangkat ke Jerman untuk melakukan atau melanjutkan Ausbildung. Ya. ESA sangat mendukung sekali ya dengan membuat program-program yang bertujuan memang untuk bisa beradaptasi ya para peserta ini ya di Jerman. Ya. Jadi selain belajaran bahasa juga ada yang namanya GDC ya, Jerman Discipline Center. Di situ juga ada program atau bimbingan ya, itu bisa dari para senior, para alumni, atau dari pihak-pihak luar ya yang memberikan motivasi kepada para peserta. Jadi saya lihat ya selama saya 4 bulan di sini, ESA benar-benar ya
mendidik para peserta Ausbildung ini dengan baik ya, Iya. sehingga ya karena programnya sangat baik gitu ya, sangat Iya. baik, sangat terencana dengan baik ya, saya melihat mereka sangat-sangat antusias ya, apalagi mereka sudah mendengar, sudah melihat ya para alumni atau senior-senior mereka yang ada di Jerman. Ya, Itu merupakan suatu tambahan ya, motivasi bagi mereka ya, ya untuk mengikuti jejak-jejak para seniornya, dan saya lihat memang mereka dari awal sangat antusias. ya. Apa kesan yang terdalam di hati Bapak ketika sekian tahun bekerja dan belajar dan bekerja di Jerman, yang sangat bagus untuk diadopsi oleh generasi muda Indonesia yang bersiap untuk juga ke Jerman dalam rangka bekerja atau lanjut pendidikan? Silakan. Oke, selama saya di Jerman ya, untuk bekerja itu yang benar-benar terkesan buat saya adalah kedisiplinannya, tepat waktunya, kemudian mereka bekerja sesuai dengan bidangnya. Jadi mereka akan bekerja sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang dia bisa, sehingga tidak semua bidang itu ditangani memang dengan orang-orang yang memang sesuai dengan bidangnya. Keahliannya. Keahliannya, betul. Kalau bahasa lebih rumitnya, bakat dan talentanya ya. Ya, betul sekali. ya. Jadi hampir di semua bidang seperti itu. Makanya di Jerman itu ada juga program Ausbildung. Kenapa? Biar mahasiswa-siswa baik orang Jerman atau dari negara asingnya atau negara luar yang ingin bekerja di Jerman itu memang sesuai bidangnya yang sudah dididik. Jadi memang sudah terencana dengan baik. Itu yang sangat terkesan buat saya. Iya. Kalau bicara sesuai dengan bidang, kadang-kadang kan sesuai dengan hobi. Ya, betul. Nah, yang paling enak itu sebenarnya hobinya itu juga profesinya ya. Betul. Nah, memang di Jerman juga seperti itu. Ya, hobi kan seperti olahraga atau bermusik. Ya, di sana juga disupport. Dalam arti memang apapun yang diinginkan oleh warga negaranya itu difasilitasi. Disupport sesuai dengan kemauannya, bidangnya, hobinya. Jadi itu yang sangat berkesan sekali buat saya di Jerman. Ya, baik. Terima kasih, Bung Valentino. Sama-sama. Kita boleh berbincang. Boleh kasih informasi singkat di ESA ini, Yayasan ESA ini, apa tugas dan tanggung jawab? Tugas dan tanggung jawab saya sebagai staf di sini. Baik, tugas dan tanggung jawabnya pastinya secara dasar saya harus memberikan pembekalan bahasa supaya siswa-siswi itu dapat memiliki kemampuan bahasa Jerman yang mumpuni untuk mereka butuhkan nanti di Jerman sana. Kemudian pastinya untuk membantu pengembangan karakter, Pak. Itu tugas dan tanggung jawab saya sebagai tenaga pengajar di sini. Saya tertarik untuk memperdalam sedikit pengembangan karakter yang seperti apa? Pengembangan karakter yang disesuaikan dengan Jerman pastinya, diantaranya kedisiplinan dalam hal tepat waktu. Karena kita tahu sendiri bahwa di Jerman itu sangat mengedepankan ketepatan waktu, Pak. Kemudian ketika kita diberikan sebuah pekerjaan atau tugas, kita selesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Begitu, Pak. Sudah pernah tinggal di Jerman? Betul sekali, Pak. Berapa lama? Kurang lebih 9 tahun, Pak. Baik, 9 tahun di Jerman itu berarti sudah lumayan ya memahami kehidupan di sana ya. Kurang lebih sedikit. Baik, apa yang bisa ditarik pengalaman hidup di sana dengan mempersiapkan peserta didik di ESA ini? Baik, hal yang bisa saya tarik selama pengalaman saya tinggal di Jerman adalah, Pak, pertama pastinya kedisiplinan. Kedisiplinan bukan hanya terhadap orang lain, tetapi terhadap diri sendiri. Dimana ketika saya harus bangun pagi tepat waktu, bukan hanya untuk supaya tidak terlambat pergi kerja, tetapi juga untuk diri saya sendiri, untuk hidup lebih sehat pastinya. Kemudian yang kedua itu adalah side management atau yang tadi saya bilang, gimana cara kita memanage time, kemudian juga cara kita untuk berbaur dengan masyarakat di Jerman, mengingat bahwa budaya kita tentunya berbeda dengan yang di Jerman, seperti itu, Pak. Ya, baik. Apa kesan pertama ketika baru masuk ke sini, bertemu dengan generasi-generasi yang penuh
semangat untuk menata masa depannya, Ya, dah pergi ke luar negeri ya artinya ya. betul. Apa kesan pertama dari Bung Valentino? Kesan pertamanya pastinya saya menemukan banyak sekali peserta yang antusias, Pak, Oh. untuk ke Jerman, Oke. karena itu jarang sekali ditemukan. Jadi ada perbedaan di antara mereka itu memang diminta oleh pihak keluarga untuk ke Jerman atau ke luar negeri, dengan yang memang dari hatinya sendiri ingin ke Jerman. Dan puji syukurnya untuk di ESA sendiri, mereka itu memang berasal dari hatinya sendiri, sehingga antusiasmenya mereka untuk belajar, Ya. untuk mengikuti semua peraturan itu tinggi sekali. Baik. Begitu, Pak. Nah, di ESA ini kan pendidikan kan hitungan bulan ya. Betul. Walaupun Hitungan itu bulan. intensif ya, pagi sampai malam kan. Betul, Pak. Ya, nah sementara Bung Valentino sudah pengalaman empiris di sana kan, sekian tahun ya. Iya, betul. Apa nanti tantangan pertama ketika nanti dari ESA ini selesai, mereka dikirim ke Jerman dan sudah dibekalilah beberapa persen begitu ya. Tapi tantangan pertama yang akan dihadapi dari alumni ESA ini di sana apa menurut Bung Valentino? Pertama pastinya Pak, pengaplikasian penggunaan bahasa Jerman di Jermannya langsung sendiri. Karena yang kita ajarkan itu kan hanya untuk menuntun atau membimbing mereka. Oke. Walaupun mereka sudah menguasai secara tata bahasa, tetapi ketika pengaplikasiannya itu mungkin akan mendapatkan sedikit tantangan buat mereka. Karena dari cara mereka berbicara, komunikasi langsung dengan penutur aslinya. Itu yang pertama. Ya. Tapi itu bisa di-handle dengan cara berbaur langsung dengan orang Jerman. Jadi jangan sampai itu menjadi batu sandungan untuk malah tidak berbaur. Malah itu menjadi sebuah tantangan positif supaya mereka dapat mengembangkan. Begini loh, pengaplikasikan teori yang sudah saya pelajarin di ESA sebelumnya. Kedua pastinya itu budaya, Pak. Ya. Jadi orang Jerman itu mereka terkenal dengan kedirekannya mereka. Jadi mereka itu tidak berbicara di belakang, tetapi langsung diberitahukan di depan. Oh, mengkritik langsung. Langsung mengkritik, tapi kritik yang Memuji membangun. juga langsung. Memuji juga langsung. Jadi mereka itu tidak mengkritik untuk menjatuhkan. Mungkin kita akan pertama kali menganggap itu sebuah penghinaan, tetapi sebaliknya, ketika kita melihat perspektif berbeda, itu kritik yang membangun kita supaya lain kali kita tuh lebih teliti lagi mungkin untuk mengerjakan sebuah tugas, sehingga bukan hanya kita yang merasa dirugikan kalau sebuah pekerjaan tidak benar, Iya. tapi pihak lain juga. Iya. Seperti itu, Pak. Betul itu. Ya. Ya, Ya. betul. Bagaimana memberikan materi bahasa Jerman di tengah masa waktu pendidikan di sini kan ya paling lama 1 tahun ya kira-kira begitu Paling ya. lama 1 tahun Ya, kurang lebih. itu tentunya kan ada strategi tersendiri ya. Ada Betul. mungkin yang bisa dibagikan singkat saja. Oh boleh, untuk strategi belajarnya sendiri yang pertama kali harus ingat kenapa belajar bahasa Jerman. Oh, Kita itu belajar bahasa Jerman bukan hanya untuk supaya lulus ujian B1, yaitu merupakan sebuah sertifikat yang dibutuhkan untuk bisa bekerja di Jerman. Tetapi harus ingat bahwa saya belajar bahasa Jerman karena saya ingin bisa komunikasi bahasa Jerman. Sehingga ketika di dalam kelas, siswa dan siswi itu diminta untuk berani untuk berbicara. iya, iya. Supaya bisa melakukan kesalahan, supaya bisa saya koreksi. Jadi sama-sama tahu yang benar seperti apa. Iya. Tapi kalau seandainya dari awal merasa kayak, oh kayaknya saya ngomongnya harus benarnya seperti ini. Karena kelamaan mikir di kepala, akhirnya dia nggak ngomong. Sehingga dia nggak ada progresnya. Lebih baik ngomong berantakan, dicampur-campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nanti tenaga pengajar akan mengkoreksi untuk berikutnya. Jadi mereka tahu, oh waktu itu saya ngomongnya salah nih, udah dikoreksi, harusnya seperti ini. Dari situ kita bisa melakukan progres. Ya. Kita belajar dari kesalahan. Ya, Itu tips dari saya sebenarnya. ya, baik, ya. Nah, sekarang Ya. walaupun masih hitungan bulan ya, Bung Valentino di sini ya, tetapi sudah mendapatkan apa dalam situasi bergabung di ESA ini? Mungkin situasi sesama rekan pengajar, pendidik, atau apalah istilahnya ya. Ya. Kemudian juga situasi bergaul dengan anak didik yang akan pergi bekerja di Jerman. Boleh kasih gambarkan dan kesan tersendiri? Oh, kesan saya sendiri terkait dengan beberapa rekan pengajar, kemudian dengan anak didik, sangat kekeluargaan, Pak. Oh, Betul, sangat kekeluargaan, tetapi bukan maksudnya itu perusahaan keluarga. iya, profesional tetap dijaga. Profesional tetap dijaga. Tapi di sini lebih ramah. Dalam artian kita itu saling tenggang rasanya tinggi sekali. Itu yang saya rasakan. Kemudian dari kesopanan para peserta juga patut saya acungin jempol, Iya. karena mereka sangat menghargai tenaga pengajar juga. Iya. Dan kita sebagai tenaga pengajar pun merasa bahwa, oh
ini berarti mereka sangat sopan sekali nih. Sehingga kita harus memberikan yang terbaik juga untuk mereka. Ya. Seperti itu. Bagaimana pengamatan Bung Valentino yang 9 tahun ya di Jerman? Kurang lebih betul, Pak. Siswa-siswa atau pekerja-pekerja dari Indonesia, Ya. sebenarnya ketika baru datang ke sana apa tuh tantangan utamanya ketika baru-baru datang itu? Pertama kali datang itu adalah yang tadi, Pak, mereka takut untuk berkomunikasi dengan orang Jerman. Oh. Sehingga ketika mereka tidak berkomunikasi, sementara orang Jerman itu mereka sedikit bangga terhadap bahasa mereka, sehingga tidak ada pertukaran komunikasi kalau kita tidak berbicara. Itu tantangan. Sehingga ketika mereka tidak tahu satu hal, mereka malu untuk bertanya, karena tantangan tadi merasa dirinya tuh belum mampu berkomunikasi lancar dalam bahasa Jerman. Itu tantangan pertama dan yang paling penting yang memang harus kita asah nih selama belajar bahasa Jerman. Berani bicara. Kalau berani bicara bisa dibenerin kalau salah. Tapi kalau dari awal nggak bicara, itu agak sulit. Jadi keberanian persiapan berbahasa Jerman di sini mutlak ya? Mutlak, Pak. Keberanian Betul. ya untuk keberanian untuk ngomong ya? Ya, karena kalau untuk belajar sekarang kita hidup di dunia digital, Pak. Ya. Segala sesuatu materi yang kita pelajarin atau yang saya ajarkan di sini, Iya. itu bisa saja dengan mudah ditemukan di internet. Iya. Tapi pengembangan mentalitas untuk berani bicara, Iya. itu yang ditekankan di sini. Ya, baik. Ibu Evelyn sebagai pembina utama Yayasan ESA, bagaimana Ibu menggambarkan Yayasan ESA yang mempersiapkan generasi muda untuk bekerja di Jerman, bahkan pada akhirnya pun bisa melanjutkan kuliah. Padahal yang diterima di Yayasan ESA ini adalah tamatan SMA atau sekolah lanjutan atas. Boleh Ibu gambarkan sedikit, silakan. Ya, dimulai dari seleksi awal, Ya. maka para peserta akan diwawancara. Tesnya adalah dalam bahasa Inggris, Ya. karena kemampuan mereka bisa berbahasa Inggris itu sangat bermanfaat dalam mereka belajar bahasa Jerman. Karena pada dasarnya basic bahasa Inggris dan bahasa Jerman tidak jauh berbeda. Oke. Ya. Sesudah mereka lulus basic interview bahasa Inggris, Ya. maka mereka mengalami atau menjalani semua proses administrasi, dan sesudah itu mereka akan diterima sebagai peserta didik ESA. Nah, sesudah peserta didik ESA, mereka akan digembleng bahasa Jermannya selama kurang lebih 4 bulan sampai 9-12 bulan. Ya. Dan di Yayasan ESA, bahasa Jerman yang diterapkan itu sangat interaktif. Kami menggunakan banyak gerakan, gerakan tubuh, lagu, dan juga dalam komunikasi dua arah selalu antara pengajar dan peserta. Ya. Sehingga baik secara knowledge bahasa Jerman maupun aplikatif bahasa Jermannya diharapkan mereka bisa dapat segera beradaptasi di negara Jerman. Ya. Sesudah mereka lulus, mereka harus lulus B1. Jadi bahasa Jerman itu ada A1, A2, B1. Ya. Nah, sesudah mereka lulus dari B1, dari modul B1, maka mereka akan mengirimkan daftar riwayat hidup kepada saya. Oh. Ya, daftar riwayat hidup, paspor, dan video pengenalan diri dari masing-masing peserta. Ya. Dan sesudah mereka mengirimkan video dan daftar riwayat hidup dan paspor, maka itu saya akan kirimkan ke Jerman. Oh. Dan dari Jerman nanti akan memberikan respon peserta mana yang mereka akan pilih. Ya. Ya. Dan kalau sudah ditetapkan tanggal interview dengan para peserta, maka para peserta akan interview langsung dengan pihak Jerman. Ya. Mereka akan langsung diinterview oleh personal manager atau bahkan kadang-kadang oleh pemilik hotel tersebut atau pemilik dari keperawatan untuk langsung proses interview berlangsung. Ya. Nah, kalau mereka lulus interview, maka pihak Jerman
akan memberikan kontrak kerja Oh. kepada kami, mereka akan mengirimkannya kepada kami, dan kami akan mengirimkannya kepada para peserta untuk ditandatangani. Jadi oleh kedua pihak sudah ada agreement untuk menandatangani kontrak kerja. Jadi tidak ada peserta yang akan ke Jerman yang tidak mendapatkan kontrak kerja. Iya. Jadi beberapa bidang itu memang sudah disiapkan sebelum masuk pendidikan di ESA ya. Betul. Artinya sudah di tangan lah. Sesuatu itu sudah di tangan kan, tinggal semangat mempersiapkan dirinya kan. Betul. Tidak mencari-cari lagi kan? Tidak mencari-cari lagi. Itu nilai Yang ESA lebihnya. yang mencarikan. Ya, baik ya. Kemudian bagaimana dengan yang sudah sempat ikut pendidikan di ESA, tetapi akhirnya tidak bisa lanjut? Apakah ada kasus begitu dalam artian supaya tergambar ESA ini memang sangat disiplin dan profesional? Bagaimana, Ibu? Iya. Kalaupun ada peserta didik yang tidak melanjutkan, itu karena masalah disiplin. Disiplin. Betul, murni Oke. karena masalah kedisiplinan dan masalah karakter. Iya. Jadi sebagai contoh saja, kami di sini masuk dari jam 9 pagi. Iya. Dan itu tidak ada toleransi keterlambatan. 1 menit mereka datang terlambat, tidak boleh masuk. 1 menit aja pun nggak boleh. Nah, kemudian dari sisi program, kami programnya dari Senin sampai Sabtu, Pak. Iya. Jadi di situ yang harus disadari, kalau mereka hanya ingin belajar bahasa Jerman dan hanya mengikuti kegiatan di kelas pembelajaran, enggak bisa. Iya. Karena ada persekutuan doa di hari Kamis, Iya. ada pembekalan karakter, kelompok tumbuh bersama, German Discipleship Center di hari Jumat dari jam 12 sampai setengah 8 yang wajib diikuti. Dan hari Sabtu ada kelas pembekalan ekstrakurikuler Iya. dan sore harinya olahraga. Nah, kalau kegiatan itu tidak diikuti oleh 1 atau 2 program, maka mereka harus menuliskan surat. Mereka harus minta izin, tidak bisa mengikuti ekstrakurikuler atau olahraga Iya. atau kelas pembekalan karakter. Dan kalau diizinkan, maka mereka boleh absen. Kalau mereka tidak ada pemberitahuan, kalau mereka melanggar, kalau mereka malas-malasan, itu kami tidak bisa tolerir karena di Jerman juga seperti itu. Iya, untuk menerima. betul. Ya. Baik, ya. Nah, jadi artinya memang di sini juga ditempa ya mental Eropanya ya. Sangat. Oke. Kemudian yang kedua, tanggung jawab ya dan kemahiran bahasa komunikasi. Iya. Begitu ya. Betul. Bagaimana respon dari peserta di ESA ini setelah sekian tahun? Sudah berapa tahun ya ESA hadir? ESA sudah berdiri dari tahun 2018, sudah 6 tahun. 6 tahun. Iya. Ya, jadi pertanyaan saya tadi kembali, bagaimana pada akhirnya yang dididik di sini itu bisa beradaptasi dan bersemangat? Tentu ada sesuatu yang bisa diberikan oleh tenaga-tenaga instruktur atau pendidik di sini. Boleh Ibu cerita sedikit supaya dapat gambaran? Iya, dari para asubi kami yang sudah menyelesaikan program dan mereka ada yang berkunjung ke sini, kami berinteraksi dengan mereka. Ya. Mereka rata-rata mengatakan sangat puas di Jerman Ya. dan ingin melanjutkan apakah pendidikan studi, apakah mau melanjutkan bekerja di Jerman. Rata-rata tidak ada yang mau pulang, Pak. Oh, oke. Jadi saya bisa menarik kesimpulan mereka sangat suka tinggal di Jerman. Ya. Masih muda lah ya. Masih muda, Jadi ya. melihat kehidupan itu banyak yang bisa digapai. Betul. Gitu ya. Betul. Baik ya. Sejauh ini bagaimana Ibu Evelyn di dalam konteks komunikasi dengan alumni?
Ya, saya pertanyakan ini karena alumni itu kan juga mau tidak mau kan terlihat ya hasil dari mereka di Jerman kan. Bagaimana Ibu menilai alumni-alumni itu? Kami bisa menindaklanjuti tentang para alumni kami dengan kami mengadakan setiap hari Minggu Ya. ada Zoom yang Zoom. kami buka dengan mereka melalui Zoom IKSA, Ikatan Alumni ESA. Ikatan Alumni ESA. Baik. Dan kami berinteraksi dengan mereka di dalam forum Zoom ini. Jadi ada tematik yang kami angkat dan kemudian kami berdiskusi. Peserta didik di sini juga ikut itu. Para peserta didik yang sudah mendapatkan yang sudah mengikuti B1 Oh, akan ikut dalam forum ini. oh ikut ya? Ya, karena mereka kan segera sudah mau ke Jerman. Iya, 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 iya. Jadi sudah kami libatkan dan para asubi-asubi kami yang ada di Jerman juga berinteraksi di sana. Oh. Jadi ketika mereka selesai dari ESA ini datang ke sana sudah ada keluarga yang menyambut ya. Ada. Tidak rasa asing ya. Enggak lagi. Bagus Ya. itu ya sistemnya ya. Betul. Baik. Nah, sejauh ini bagaimana minat ya? Minat generasi muda tamatan SMA atau SLTA yang masuk ke ESA ini. Bagaimana Ibu mengamati itu? Khususnya biasanya kan ada juga yang dari daerah ya. Iya. Nah, sampai mau ke sini, yang di sekitar Jakarta sampai mau di sini. Sebenarnya apa persoalan mereka sampai akhirnya mau ke sini? Ya, sebetulnya minat dari para peserta cukup tinggi ya Pak ya, Bung Iya, Tema ya. iya. Yang mungkin menjadi kendala adalah informasi saja. Mereka kurang informasi tentang adanya ESA, Oh, tentang kegiatan ESA, sehingga itu yang sering dipertanyakan. Tetapi kalau mereka sudah tahu bagaimana ESA bekerja, mereka akan antusias mengikutinya. oke, ya. Jadi perjuangan ESA lah ya untuk memperkenalkan diri terus, Betul. ya. Betul. Baik, ini yang terakhir. Apa yang Ibu harapkan dari generasi muda sekarang, ya, yang sudah mulai minat besar untuk tidak memikirkan sebenarnya mengambil perkuliahan kampus dulu, tetapi bekerja dulu, baru berkuliah setelah keuangannya mandiri. Bagaimana komentar Ibu tentang pribadi-pribadi seperti itu? Ya. Sekarang sistem pendidikan di Indonesia adalah sesudah SMA kebanyakan adalah melanjutkan kuliah. Iya. Dan kenapa itu dilakukan? Yaitu untuk segera mendapatkan kerja kan Bung Tema. Iya. Tetapi program Ausbildung hanya berlangsung 3 tahun 3 tahun. dan selama 3 tahun mereka itu bersekolah Iya. dan bekerja. Jadi kalau sudah pergi ke Jerman itu bekerja dan bersekolah. Ya, jadi mereka 2 hari bekerja di 3 hari bekerja di perusahaan, 2 hari belajar di sekolah, 3 hari bekerja, 2 hari sekolah. Nah, selama 3 tahun itu pun mereka ditanggung biaya pendidikannya Oleh pemerintah Jerman. oleh pemerintah Jerman, dan mereka mendapatkan uang saku. Biasanya kan tidak untuk belajar harus ditanggung oleh orang tua kan, Iya, iya, Bung iya. Tema. Iya. Tapi mereka diberikan uang saku, mereka bisa membayar uang sewa, mereka bisa membayar uang makan, dan mereka dari uang saku mereka, boleh saya katakan ya, kurang lebih 15 juta itu uang saku dari perusahaan di mana mereka bekerja. Ya. Selama 3 tahun itu sudah lebih dari cukup buat mereka. Oke. Dan sesudah uang saku mereka terima, Ya. maka penghasilan mereka bisa 3 kali lipat. Baik, sudah tergambar ya Iya, apa yang digapai dan akan didapat dan dicapai di Jerman sana. betul. Yang terakhir, Ibu, apa Ibu yang mau sampaikan kepada orang tua, ya, agar jangan pernah putus asa
kalau anak-anaknya belum berkesempatan dapat kampus khususnya di Indonesia, tapi masih ada peluang khususnya ESA ini menyalurkan ke Jerman. Apa pesan khusus Ibu? Silakan. Ya Bapak Ibu sekalian, silakan mempertimbangkan untuk memasukkan anak-anak Bapak dan Ibu ke Yayasan ESA. Ya. Karena di Yayasan ESA, anak-anak Bapak Ibu akan belajar di sekolah, akan berpenghasilan, dan sesudah itu mereka bebas melanjutkan studi, mereka bebas untuk bekerja di Jerman, mereka boleh tinggal di Jerman Pak sesudah 3 tahun itu. Ya. Dan mereka bebas untuk menentukan langkah hidupnya. Ya, jadi sesudah 3 tahun itu sangat-sangat terbuka negara Jerman untuk mereka. Jadi saya berharap bahwa Yayasan ESA menjadi sebuah alternatif untuk Bapak Ibu memasukkan anak-anaknya Ke Yayasan ESA ke dulu Yayasan tentu ESA. ya. Dan sudah tergambar dari rangkaian wawancara perbincangan ini, ada tadi peserta didik yang saya ajak bicara, ya, ada tenaga pengajar, pendidik ya, dan Ibu juga secara khusus bagian dari manajemen level atas lah saya katakan begitu ya. Terima kasih atas perbincangan ini. Terima kasih Bung Tema. Ya.